Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Matematika Diskrit ya. Semoga teman-teman mahasiswa semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita meneruskan materi yang sudah kita pelajari. Kemarin kita sudah mempelajari tentang poset ya, kemudian cara menggambarkan diagram Haasnya. Nah, sekarang kita kemudian belajar elemen minimal sama elemen maksimal, bahwa suatu elemen minimal dan suatu elemen maksimal itu tidak tunggal, sifatnya tidak tunggal ya. Nah, kemudian di sini kita akan belajar apa itu batas atas terkecil, kemudian batas bawah dan batas bawah terbesar ya. Definisi dari batas atas terkecil, batas bawah, dan batas bawah terbesar sudah ada di buku, silahkan dibaca. Sekarang kita prakteknya saja, jadi contoh dari definisinya itu. Teorema ya, itu bukan definisi. Misalnya saya punya A, dia suatu himpunan, ini tidak ada di buku, jadi saya buat sendiri, buat lagi maksudnya. 218, 2436, 4872. Nah, ini suatu himpunan A dengan relasi di sini, relasinya adalah A membagi habis B ya. Seperti 2 membagi habis 6, 2 membagi habis 8, 3 membagi habis 6. Nah, di sini kita buatkan diagramnya dulu, diagram Haasnya dulu. 2 dan 3. Ya, ini anggap aja ada titiknya gitu ya. Kemudian 2 dan 3 dia tidak berelasi, maka cukup nggak ya ini ya? Bentar, saya tak hapus dulu. Kayaknya kurang ke bawah. Oke. Nah, saya tulis bawah dulu. Saya di sini ya, 2, sini 3, 6, 2 membagi habis 3, 3 membagi habis 6, salah, 2 membagi habis 6, 3 membagi habis 2. Kalau 8 di sini ya. Nah, ini ya kan 2 membagi habis 8 tapi tidak membagi habis 6. Kemudian ada 12. 12 saya letakkan di atas karena 6 membagi habis 12, 3 juga. 3 lewatnya sini ya, jadi tidak harus ke atas sana. Oke. Kemudian 18. 18 di sini berarti. 18 ini ya, 6 membagi habis 18 juga ya. Kenapa enggak diangkat ke atas? Karena sudah ada 6 di sini ya. 18 kemudian 24 di atas ini saya. Kenapa saya taruhnya di atas? Karena 8 juga membagi habis 12. Nah, ya, 18 tidak membagi habis 12. Oke. Kemudian 36. 8 tidak membagi habis 36, 24 tidak membagi habis 36 juga, berarti boleh saya letakkan 36 jajaran dengan 24. Yang membagi habis 36 adalah 18 dan 12. Kemudian 48 membagi habis 24 ya. Berarti dia letaknya di atas. Atau 48, terakhir 72. Oke, 72 membagi habis 36 dan 72 membagi habis 24. Nah, inilah diagram Haasnya untuk himpunan A dengan relasi A membagi habis B ya. Nanti kalian sering-seringlah belajar tentang atau menggambarkan dari suatu relasi, suatu poset ya. Nah, tadi saya bilang definisi tentang batas atas ya. Kalau batas atas itu batas atas dari dua bilangan. Dari poset A ini saya misalnya tentukan batas atas dari ya, ini paling banyak biasanya 2 dan 3 ya. Definisinya apa? Ya batas atasnya. Atasnya siapa dari 2 dan 3?
atas dari 2 dan 3 kita ngelihat diagram hasilnya adalah 6. Ternyata urutannya 6. 8 batas atasnya 2 dan 3 tidak? Tidak. 8 batas atasnya 2, tetapi 8 bukan batas atasnya 3. Karena dia tidak berelasi. Ya kan 8 dan 3, 3 dan 8 tidak berelasi. Maka 6 saya tulis di sini. Batas atas itu lebih dari 1 ya. Kemudian 12. 12 batas atas dari 2 dan 3 ya. Ya kalau diruntut pakai jaringan ya ini terus ke atas. 3 juga ya. 12 adalah batas atas dari 3 nih, runtutan jaringannya. Sit gitu ya. 12. 18 apakah batas atas dari 2 dan 3? Nih, urut lagi ya. Oke. Kemudian berapa lagi itu? 24. Apakah batas atas 2 dan 3? Kalau dicari gini, iya ya. Dari 3, 6, 12, 24. Dari 2, 8, 24 juga bisa. Ya, atau 2, 6, 12, 24. Berarti 24 juga batas atas dari 2 dan 3. 36, jelas ya. Kemudian 48. Ya, sana nih 3 itu dari sini. Set 12, 48. 2 lurus aja ke atas ya. Jadi dicari relasinya. Jadi dicari apa sih istilahnya alurnya. Alurnya dari bawah ke sini, ke sana, belok sini, belok sini. Oh, 48 juga berhubungan dengan 3. Yang 2 apakah dia batas atasnya ya dicari aja dari gambar sini ke atas, ke atas, ke atas 48. Oke, 48 masuk. Terakhir 72 apakah masuk? Jelas ya. Nah, ini adalah batas atas dari 2 dan 3. Banyak sekali batas atasnya. Nah, sekarang batas atas terkecilnya dari 2 dan 3 adalah namanya aja batas atas terkecil ya. Batas atas terkecil berarti banyak batas atas, tetapi kalau terkecil ya berarti dia yang paling kecil dari 2 dan 3. Berapa batas atasnya? Dari yang kita punya banyak banget ini yang paling kecil adalah 6. Ya, nih di sini. Nah, biasanya kita tidak mau bertanya tentang batas atasnya, langsung ke batas atas terkecil karena nanti kalau sudah masuk ke lattice ada yang dikatakan join atau meet, jadi nggak usah pakai ngurut ke batas atasnya ya kan. Ini kan masih awal jadi kita ngurutkan batas atasnya apa aja, kemudian kita mencari batas atas terkecilnya ya, namanya terkecil berarti paling kecil dari batas atas yang kita punya. Oke, sekarang misalnya mau satu lagi ya, contoh lagi, satu lagi. Batas atas dari apa ya? 12 dan 18. 12 dan 18. Oke, batas atas dari 12 dan 18 berapa? 12 dan 18 apakah 24 batas atasnya? Ya, 24 batas atas untuk 18. Apakah 18 apakah 24 adalah batas atas dari 18? Bukan ya, karena dia nggak ada relasinya di sini. Ya, dari gambar yang tadi, dari definisi yang kita punya relasinya adalah membagi habis. Berarti 24 tidak menjadi batas atasnya. Oke, urut ke 24, kemudian ke 36. Nah, itu jelas kelihatan ya. 36, nah dia batas atasnya 18 dan 12 ada relasinya. Kemudian 48, nah 48 apakah batas atas dari 12 dan 18? Dari 12 iya, karena kalau kita cari urutan seperti ini 24, 48. Apakah 18? Enggak ya. 18 itu urutannya ke sini terus ke atas ini. 36 tidak ada ke sana. Ya enggak? Tidak ada relasi antara 36 ke 48. Maka 48 bukan batas atas dari 12 dan 18. Kemudian 72 terakhir. Ya, jelas ya. 12, 18 ke atas 72. 72. Oke, jadi kita bisa simpulkan batas atas 12 dan 18 adalah 30, batas atas terkecil dari 12 dan 18 adalah 36. Ya, untuk kasus ini. Oke, nanti kasus yang lainnya lagi akan berbeda. Yang penting prinsip dan konsep dari batas atas kalian bisa memahami. Ya, oke itu kemudian batas atas sudah, kita belajar batas bawah. Oke, batas bawah misalnya saya yang kiri ya, batas bawah dari 24 dan 36.
Oke, batas bawahnya 24 ini, 36 ini. Batas bawah berarti kan dia letaknya ada di bawah. Diurutkan dari anggotanya ini ya, yang bawah dari 24 sama 36 adalah 18. Nah, 18. Apakah 18 batas bawahnya 36? Iya, karena ada di bawah. Apakah dia batas bawahnya 24? Bukan, karena dia nggak punya ini relasinya, ya toh. Terus turun lagi 12. 12 batas bawah dari 24, iya betul ada relasinya. Batas bawah dari 36 juga, iya. Berarti 12 batas bawahnya. Oke. Lanjut, habis 12 adalah 8. 8 di sini, 8 tidak punya relasi dengan 36 ya. Jelas nggak ada relasinya sama sekali, diruntut dari manapun tidak bisa, dia hanya punya relasi dengan 24. Jadi 8 bukan. Kemudian ke 6, 6. 6 di sini batas bawah dari 24 dan 36 tidak ada, nggak relasinya dari 24 ada. Dari 36 juga ada, berarti 6 juga termasuk batas bawahnya dari 24 dan 36. Habis 6 yaitu 2. 2 ada nggak? Ada ya, jelas kelihatan nih. Dari 2, nih 6, 36, 2, 6, 12, 24. Oke, berarti 2 iya. Oh, seharusnya 3 nggak apa-apa. Kalau 3, 3 juga ada ya. Nih, ke sana ke atas. 3 ini 6, 12, 24, berarti 3. Oke, itu batas bawah untuk 24 dan 36. Nah, sekarang BBT atau batas bawah terbesar dari 24 dan 36 berapa? Ya, sesuai dengan definisinya, sesuai dengan apa yang diucapkan ya. Batas bawah terbesar, yang paling besar. Dari batas bawah yang kita punya, kita lihat yang paling besar adalah 12. Ya, itu dia batas bawah terbesar untuk 24 dan 36. Ya, lagi apa ya? Batas bawah dari 8 dan 12. 8 dan 12. Oke. 8 dan 12. 8 dan 12 letaknya di sini ya, 8 dan 12. Yang lebih batas bawahnya yang lebih ke bawah dari 8 dan 12 adalah 6. 6 batas bawah dari 12, iya. Tapi 6 tidak batas bawah dari 8, berarti 6 tidak. 3 batas bawah dari 12 ya, tapi dia bukan batas bawah dari 8 karena nggak ada apa sih ama ya relasinya. Ya berarti 3 tidak. Kemudian 2 ya jelas ya, 2. Oh berarti 2 aja. Ya otomatis kalau 1 ya berarti ya batas bawah terkecilnya adalah 1 ya. Satunya maksudnya 2 itu tadi. Ya 2 karena nggak ada opsi yang lain. Ini karena 1 kita cari lagi yang agak banyak. Kendur baik. Batas bawah dari 36 dan 48 wis. Ayo, 48 dan 36. Berapa? 48, 36 berarti di sini ya. Letaknya ini nih. Yang tak kasih bulat-bulat nih, tak kasih hitam-hitam di atas nih. 36, 48 berarti 24. 24 batas bawah dari 36 bukan, berarti tidak masuk. 18 apakah batas bawah dari 36 dan 48? Enggak juga, karena 48 juga enggak ada. Kemudian 12, iya ya, 12 iya ya. Ya, 12 iya. 12 iya, kemudian 8 tidak. Ya kan, karena 36 tidak ada 8. 6 iya. 2 dan 3 juga iya. Ya toh 48 di sana kan. 2, 3. Oke, berarti batas bawah terbesarnya adalah 12. Nah, itu dia batas bawah. Oke, sorry, batas bawah dari apa namanya 48 dan 36 ya, hampir mirip ya 36 dan 48. Oke, jadi 12 saya harap dari satu contoh ini kalian bisa memahami bagaimana menentukan apa namanya suatu batas bawah dan batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Ya, itu bahasan kita
Kita masuk ke definisi selanjutnya, yaitu tentang lattice. Tentang lattice. Baik, kita lanjutkan tentang lattice ya. Lattice, ya. Definisinya sudah ada di buku ya. Lattice adalah suatu poset yang punya join apa? Batas atas terkecil dan mid itu batas bawah terbesarnya tunggal ya. Oke, jadi lattice adalah poset yang punya join apa? Batas atas terkecil, mid tunggal atau satu. Nah, ini dikatakan lattice. Nah, contohnya sudah ada di buku juga, silahkan dibaca. Yang bukan lattice seperti apa, yang lattice seperti apa. Ya, ini saya masih penasaran. Kalian paham atau enggak? Nah, ini. Misalnya saya punya diagram khas seperti ini ya. Jadi memang sudah diberikan seperti ini. Misalnya di sini diagram khas H. Nah, pertanyaannya apakah H ini lattice? Kalau lattice saya ambil dua anggotanya, kita cari joinnya, batas atas terkecilnya, dan cari midnya itu tunggal. Ambil 1, 3, joinnya 3, midnya 1. Ambil 2, 3, joinnya 6, midnya 1. Ya. Ambil 5, 4 atau 4, 5, joinnya 6, midnya 1 juga. 1, tunggal semua. Berarti H merupakan suatu lattice. Ya. Oke, sekarang saya punya satu lagi. Oke, ini yang di sini misalnya K. Nah, saya tanya apakah K lattice? Apakah dia lattice? Ya, lattice atau bukan nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Dan jangan lupa berikan alasannya kenapa lattice ya. Kalau bukan lattice, berikan counter example-nya atau contoh penyangkalnya bahwa dia bukan lattice, berarti ada join atau ada mid yang tidak tunggal. Nah, itu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.